Musisi kenamaan Yopi Item membantah bahwa keputusannya menikahkan putri sulungnya, Angelina Alvarenza Item atau yang biasa disapa dengan Echa, karena merasa trauma putrinya pernah gagal naik ke pelaminan dengan pacar-pacar terdahulunya. Pernyataan itu disampaikan Yopi kepada tim Cek dari Cek di sela-sela malam resepsi pernikahan Echa dengan basis grup band Naif Emil di Hotel Niko Sabtu malam 19 Juni lalu. Bukan masalah itu ya, saya pikir. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Dea Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di Indonesia. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari orang-orang terkenal yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung saja kita jelang kilasan sore ini. Keterlibatan sejumlah artis dalam pemilihan Capres dan Cawapres 2004 kian seru dengan aksi lompat pagar. Lika-liku perjalanan cinta Echa Item bersama para mantan kekasihnya sebelum mendapatkan Emil hanya akan menjadi kenangan yang akan dipendam seumur hidup. Artis Rachel Maryam yang dilamar secara mendadak oleh Ebes, seorang mahasiswa yang baru 2 bulan menjadi kekasihnya, menyimpan tanda tanya besar di kalangan wartawan. Setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Senin kemarin akhirnya Taufik Hidayat menemui pihak penyidik sehubungan dengan kasus pemukulan terhadap jurumudi dari adik Cawapres Yusuf Kala yang ia lakukan beberapa waktu lalu. Berita tersebut dapat Anda simak dalam liputan aktual. Selain menggelar konser Cahaya di Malang, memulai agendanya untuk melakukan tur di 19 kota, minggu kemarin diva pop Indonesia Krisdayanti juga menggelar acara Thanks to Wartawan. Mendekati hari pelaksanaan pemilihan Capres dan Cawapres 5 Juli mendatang, semakin seru saja perilaku politik sejumlah artis yang sejak awal sudah terlibat dalam pemilihan umum 2004. Mulai dari yang menyatakan dukungan secara terbuka hingga aksi loncat pagar. Nah pemirsa, berikut ini adalah ulasan dari kiprah para artis tersebut. Menjelang pemilihan umum Presiden 5 Juli mendatang, hubungan artis dan para pasangan calon presiden dan wakil presiden semakin lengket dan seru saja. Hampir dalam semua kegiatan hiburan dalam acara selebriti, para capres dan cawapres ini muncul. Misalnya calon presiden dari Partai Golkar, Purnawirawan Jenderal Wiranto untuk pertama kalinya hadir di tengah-tengah aksi anti pembajakan dan pornografi bersama pentolan grup band Dewa Ahmad Dhani dan sejumlah artis lainnya. Sebelumnya, akhir Mei lalu, Wiranto disebut-sebut sebagai donatur pesta ulang tahun Dhani yang digelar meriah di sebuah hotel ternama di Jakarta. Tidak mau ketinggalan dengan Wiranto, para capres dan cawapres lainnya pun melakukan aksi serupa. Amin Rais pernah bermain bola bersama grup Slank. Yang terakhir tampil dalam acara peluncuran film dokumenter Kutunggu di Sudut Semanggi di gedung film Usmar Ismail Kuningan, Jakarta Selatan. Sebaliknya, para artis pun tidak tanggung-tanggung membela para capres dan cawapres jagoan mereka. Dalam sebuah acara yang digelar salah satu stasiun televisi swasta di kawasan Tenda Semanggi Senin kemarin, dengan penuh keberanian dan percaya diri para artis berdebat di depan publik untuk membela para jagoan mereka. Apa yang kita lakukan ini juga apa yang dilakukan masyarakat dalam hal memilih nanti. Semua datang dari hati nurani. Kita kan nggak bisa melakukan pembodohan politik ke masyarakat. Kita memilih kenapa, harus ada alasan-alasan. Nah di dalam debat ini alasan-alasan itu harus dikemukakan. Di satu sisi memang betul sebagai peramai ya, meramaikan, tapi artis juga memberikan kontribusi loh kepada para capres juga. Kita menunjukkan rasa bahwa kepedulian terhadap negeri ini, bahwa kita punya hajatan besar. Masa kita nggak ikut-ikutan berpartisipasi gitu. Kita sebenarnya juga mendidik masyarakat gitu loh. Ini loh bagian dari artis juga bisa debat, walaupun mungkin frekuensinya tidak seperti debat-debat yang calon presiden atau wakil presiden gitu. Mungkin suatu saat nanti lebih diutamakan kualitas. Seperti yang pernah diulas tayangan Cek dari Cek beberapa waktu lalu, pada masa kampanye inilah terlihat jelas keberpihakan artis terhadap capres dan cawapres tertentu. Bahkan ada yang dulunya mendukung capres dan parpol tertentu, kini beralih mendukung capres dan cawapres dari parpol lain. Pentolan grup musik Dewa Ahmad Dhani yang semula sangat getol mendukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di hari-hari tersisa kampanye Pilpres ini anggota PKB itu justru beralih ke Wiranto. Keputusan Dhani tampaknya bisa dimaklumi,
mengingat kebijakan koalisi Partai PKB dengan Partai Golkar yang mencalonkan Wiranto dan Solahuddin Wahid. Berbeda halnya dengan aksi lompat pagar yang dilakukan artis senior Anwar Fuady. Tahun lalu ketua parsi itu sempat tercatat sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia 2004-2009 melalui konvensi Partai Golkar. Namun di awal masa kampanye Pilpres akhir Mei lalu, Anwar Fuady bersama sejumlah artis yang tergabung dalam organisasi yang dipimpinnya itu ramai-ramai menyatakan dukungan kepada Presiden Megawati. Ya biasa saja kan, Pak Yusuf Kalla kan ke Partai Demokrat, ya nggak? Marwah Daud ke PKB. Wajar aja dong Anwar Fuady ke PDIP. Ya, dalam politik itu nggak ada titik ya, yang ada koma. Pilihan saya ternyata adalah Ibu Mega. Seperti kata-kata Anwar bahwa dalam politik tidak ada kata titik, melainkan hanya koma, hari Minggu lalu saat peluncuran film Kutunggu di Sudut Semanggi, secara mengejutkan Anwar menyatakan dukungannya terhadap pasangan Amin Rais dan Siswono Yudhoyono. Dengan demikian, pria yang belum lama ini meraih International Best Executive Award itu sudah 2 kali melakukan aksi lompat pagar. Akankah ini merupakan keputusan yang terakhir atau masih ada koma selanjutnya? Kelihatannya ini yang terakhir. Sangat yakin. Saya pilih yang mana, rupanya yang ada di hati nurani saya, Pak Amin Rais. Bagaimanapun dalam masyarakat kita, gerak-gerik dan tindak tanduk setiap artis selalu menjadi perhatian, bahkan selalu menjadi contoh. Dan tentu kita yakin para artis yang melakukan aksi lompat pagar menyadari keberadaan dirinya di mata masyarakat. Apakah aksi lompat pagar yang dilakukan para artis merupakan representasi sikap masyarakat kita yang sampai saat ini masih belum menemukan figur tepat untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang? Pemirsa, jika Anda belum juga mengikuti kuis SMS Cek dari Cek, jangan takut karena tayangan paling bergengsi ini masih akan terus menggelarnya. Caranya mudah saja, Anda tinggal ketik CR spasi start, lantas Anda kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Nah pemirsa, untuk pemenang minggu ini adalah 0856 1144 sekian. Jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah merecek yang satu ini. Pernikahan putri sulung musisi kenamaan Yopie Item Echa dengan salah satu personel grup band Naif Emil Sabtu lalu sekaligus mengakhiri perjalanan cintanya yang berliku. Berikut ini kami akan tampilkan lika-liku perjalanan kakak dari penyanyi Audi itu dalam mendapatkan pasangan hidupnya. Musisi kenamaan Yopie Item membantah bahwa keputusannya menikahkan putri sulungnya, Angelina Alvarenza Item atau yang biasa disapa dengan Echa, karena merasa trauma putrinya pernah gagal naik ke pelaminan dengan pacar-pacar terdahulunya. Pernyataan itu disampaikan Yopie kepada tim Cek dari Cek di sela-sela malam resepsi pernikahan Echa dengan basis grup band Naif Emil di Hotel Niko Sabtu malam 19 Juni lalu. Bukan masalah itu ya, saya pikir orang kadang-kadang itu kan dalam rangka pencarian. Begitu dia menemukan yang cocok ya jadi. Saya kira nggak masalah saya harus mempercepat dia harus menikah, enggak. Seperti diketahui sebelumnya Echa sempat menjalin hubungan dengan beberapa selebriti pria, diantaranya artis Ferry Irawan. Namun hubungan serius di antara mereka harus kandas karena Ferry dikabarkan berhubungan dengan wanita lain. Padahal waktu itu Echa dan Ferry sudah sangat lama berpacaran dan sudah merencanakan untuk menikah. Orang tua mana yang tega melihat anaknya disakiti? Begitu pula halnya Yopie yang saat itu sempat menyatakan kekesalannya kepada Ferry. Yang penting dia tidak masuk dalam kehidupan Reza. Dan memang sudah dia kepengen masuk dalam keluarga kita. Dan memang saya udah katakan, kamu belum bisa. Kamu tidak bisa masuk ke keluarga kita. Dengan kejadian yang pertama kamu sudah, bukan main, kamu tuh sudah seperti menghina keluarga kita. Jadi untuk yang kedua kali ini rasanya agak sulit sekali dia. Namun ya itu, karena Reza itu berusaha untuk meyakinkan kami, makanya kami coba mau menerima. Tapi ya seperti saya bilang tadi, kayaknya ini anak sedang memerankan sesuatu. Kisah pahit juga harus kembali dialami putrinya ketika menjalin asmara dengan vokalis grup band Dewa Onca. Kabarnya hubungan cinta mereka berdua kandas karena kehadiran orang ketiga. Beruntungnya kisah sedih itu sudah berlalu, Echa sudah menemukan pria tambatan hatinya. Seperti dituturkan adik kandung Echa, penyanyi Audi Item. Orangnya bertanggung jawab, pastinya cowok gitu.
tough ya orangnya, dan dia dia inilah apa namanya, baik ya, punya kasih sayang yang luar biasa sama kakak, sama keluarga semuanya. Jika dibanding